Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kepada kita ada sampai saat ini. Bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Ibu doakan anak-anak dalam keadaan yang baik dan sehat. Anak-anak, kita menyadari saat ini masih dalam kondisi pandemi sehingga kita beribadah dalam secara virtual. Anak-anak, kita mengetahui walaupun dalam kondisi pandemi ini Tuhan terus memelihara kita. Mari tanyakan pujian Bapa Kau Setia.
dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, berkatilah kebaktian kami hari ini, biarkan Tuhan yang memimpin setiap kami. Tuhan berkati, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita angkat sebuah pujian bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Anak-anak, dalam bulan ini, Februari, kita sama-sama belajar firman Tuhan yang bertemakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan. Untuk itulah, kita harus memegang firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, terang bagi kasih-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk formamu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk formamu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Pagi anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu hari ini, supaya kehidupan kami diubahkan dan kami lebih mengenal kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati kami duduk diam, siap menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Bu Hesti mengucap syukur sekali hari ini Bu Hesti diminta untuk menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak di SMP. Mungkin ada beberapa anak baru yang belum kenal dengan Bu Hesti, jadi Bu Hesti memperkenalkan diri. Ibu namanya Ibu Hesti,
Ibu Hesti mengajar di PGTK Baptis NU. Kita akan menyiapkan firman Tuhan. Silakan kalian bisa membuka Alkitab kalian di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Gue akan membacakan untuk kalian semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi gue membacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hari ini, gue mendapatkan satu tema tentang gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang gaya hidup, mungkin yang ada di benak kalian itu adalah fashion, ya, style rambut, model rambut, atau mungkin makanan, atau mungkin media sosial yang sekarang ini lagi ngetren, atau mungkin shopping, ya, atau gadget baru. Nah, seringkali kita berpikir gaya hidup itu berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Perbedaan gaya hidup sebenarnya sudah ada dari zaman dulu sebelum kita semua lahir. Pada waktu zaman Yesus itu sudah ada gaya hidup. Perbedaan gaya hidup pada zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat berbeda sekali, karena sekarang kita sudah memasuki era modern yang luar biasa, sehingga segala sesuatu bisa dilakukan hanya dengan handphone yang kalian miliki. Sekarang membayar apapun kita tinggal pencet handphone, kita sudah bisa bayar. Mau beli makanan kita tidak perlu datang, tetapi kita bisa pencet makanan diantar ke rumah. Itu juga salah satu bentuk gaya hidup. Nah, firman Tuhan hari ini Bu Hesti hanya mengambil satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini termasuk di dalam gaya hidup, bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bu Hesti sudah mencari arti kata arif. Nah, arti kata arif di sini menurut Kamus Besar adalah kehidupan yang bijaksana, bijak, idaman, arif itu ya, idaman. Kemudian sadar, melakukan segala sesuatu dengan sadar, melakukan segala sesuatu dengan berpikir sehat dan juga dengan cerdas, berpikir sehat dan juga cerdas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diminta untuk memiliki gaya hidup mungkin sebagai orang yang kaya atau mungkin sederhana, tidak ada larangan, ya. Tetapi yang paling penting adalah gaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mau kita punya gadget mewah, mau kita punya fashion yang ala-ala Korea, tidak ada yang melarang, tetapi itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian membaca dalam perikop ini, judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang hidup sebagai anak-anak terang. Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan bagaimana kita harus memperhatikan cara hidup benar di hadapan Tuhan sebagai anak-anak terang. Kalau kalian membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 21, di situ ada banyak sekali penjelasan bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak terang. Nah, Bu Esi sudah merangkum dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang pertama, bagaimana kita hidup, yaitu dengan hidup sehat. Sehat di sini, kalau kalian berpikir mungkin sehat itu makan makanan yang bergizi, minum susu, olahraga. Nah, yang dinamakan sehat ini adalah sehat baik jasmani maupun rohani. Hidup sehat jasmani dan rohani. Ayat pertama Bu Esi membacakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Itu
merupakan kesehatan rohani kita. Bagaimana caranya supaya kita sehat rohani? Baca firman-Nya, berdoa, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu kesehatan rohani. Di sini dijelaskan juga bagaimana cara supaya kita sehat secara jasmani. Sehingga kehidupan kita ini, gaya hidup kita ini benar-benar sehat. Yang dinamakan sehat bukan hanya masalah fisik kita, tetapi mental kita, pikiran kita, hati kita, kerohanian kita juga sehat. Itu yang dinamakan sehat di sini. Tidak salah mungkin kalian mengikuti tren sekarang ya, olahraga secara teratur, menjaga protokol kesehatan. Mungkin juga kalian diet, makan makanan yang benar-benar bergizi untuk menjaga tubuhnya supaya tetap fit, tetap sehat. Tetapi yang terutama adalah yang perlu kita miliki, yaitu kesehatan secara rohani kita. Kita perlu sehat secara rohani. Ketika rohani kita tidak sehat, dari dalam kita tidak sehat, maka di luar secara fisik kita juga tidak bisa sehat. Untuk bisa sehat secara rohani, perlu adanya hubungan yang baik dengan Tuhan. Berapa kali dalam sehari kita harus berdoa? Kita tidak pernah dibatasi ketika kita harus berdoa. Tidak perlu 2 jam, tidak perlu 3 jam, tidak perlu 5 hari dalam sehari, tidak perlu seperti itu. Setiap saat kita perlu terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Pernahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Atau hanya sekedar ketika kita mau makan sarapan, makan siang, kemudian ketika kita mau tidur di malam hari? Jadi sehari 3 kali seperti minum obat ya. Nah, bukan seperti itu, tetapi hubungan yang intens, terus-menerus segala sesuatu yang akan kita lakukan kita tanyakan kepada Tuhan. Itu namanya sehat secara kerohanian. Selain berdoa, kita perlu suplemen yang lain, yaitu firman Tuhan. Itu suplemen yang paling penting. Kalian boleh menjaga tubuh kalian dengan minum vitamin pada masa pandemi ini, dengan mungkin mengkonsumsi susu, obat-obatan dan yang lainnya untuk menjaga supaya tubuh kalian tidak terkena virus. Tetapi ingat satu hal, ketika dari dalam, dari rohani kita sehat, kita bisa menciptakan jasmani kita yang sehat. Firman Tuhan menghidupkan hidup kita, memberikan semangat yang patah menjadi bangkit lagi, hati yang luka menjadi sukacita. Ada lagu yang luar biasa ya, hati yang gembira adalah obat. Caranya supaya gembira bagaimana? Ya dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Mau ada badai apapun, firman Tuhan menguatkan. Jadi tidak akan terlena dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, itu sehat secara rohani. Sehat secara jasmani tadi Bu Esi sudah sampaikan, mungkin kalian diet, mungkin kalian olahraga, itu secara jasmani. Tetapi ada yang lebih penting. Kita akan buka bersama-sama 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Pasti akan membacakan untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, tapi kamu adalah milik Allah. Ya, tadi disampaikan, tidak tahukah kamu tubuhmu, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus diam di dalam hati kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita, melainkan milik Allah. Sebagai orang percaya, mungkin kalian pernah melihat berita atau mendengar informasi bagaimana tren sekarang. Kalau kita lihat berita, banyak sekali anak-anak Tuhan ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dengarkan kabar ada yang memakai narkoba, kita mungkin sering lihat perokok. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, satu hal, kita perlu
menyadari bahwa tubuh kita itu bukan milik kita. Tubuh kita sudah dibayar lunas. Di dalam tubuh kita tinggal Roh Allah, Roh Kudus yang diam di dalamnya. Jadi kita tidak berhak menghancurkan tubuh kita. Kalian bisa diet, tapi diet yang seperti apa? Ingat ketika kita mau melakukan diet, mau melakukan mengkonsumsi makanan, ingat satu hal, tubuh kita itu bukan punya kita. Kita hanya berhak untuk memeliharanya. Memelihara dengan menjaganya tetap bersih, tetap sehat. Mungkin tidak ada firman Tuhan yang mengatakan, kamu jangan merokok, kamu jangan pakai narkoba. Mungkin tidak ada. Tetapi ingat, ketika kita mengkonsumsi hal itu, mungkin makan makanan yang sangat pedas sekali, kita perlu ingat, kita merusak nggak nih tubuh kita? Merusak nggak ini tubuh milik Tuhan? Kalau itu merusak, berarti itu tidak harus kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Karena kita perlu menyadari tubuh ini milik Tuhan. Di dalam Efesus tadi, kalau kalian membaca, di situ ada banyak sekali. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cemar, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melukai tubuh kita. Baik melukai secara kasat mata, secara kelihatan, maupun yang tidak kelihatan dari dalam. Seperti merokok, narkoba, minuman keras, itu merusak dari dalam. Tidak terlihat, tetapi ada efeknya. Ya. Karena itu, ketika dikatakan tadi, Bu Esti sampaikan yang pertama kita perlu sehat, kita perlu menjaganya dengan baik, kesehatan jasmani dan juga rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu gaya hidup yang perlu kita miliki sebagai anak-anak terang. Kita perlu menjaga kehidupan kita tetap kudus. Selain itu, mungkin yang kalian hanya ketahui tentang minuman keras, narkoba, mungkin kalian hanya mengetahui tentang pembuatan tato yang menyakiti tubuh atau kulit kita. Ada lagi hal-hal yang perlu kita jaga di dalam kaitannya dengan kesehatan jasmani kita. Yang dinamakan jasmani anak-anak yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari rambut sampai dengan kaki kita, termasuk organ di dalamnya, itu dinamakan jasmani kita, raga kita, tubuh kita, termasuk di dalamnya mata, telinga, mulut. Kalau dinamakan sehat jasmani, termasuk juga di dalamnya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton setiap harinya. Jadi ingat, itu termasuk juga milik Tuhan. Mata kita itu termasuk milik Tuhan, karena tubuh kita sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi kita perlu menjaganya. Kita perlu sadar, tadi disampaikan kita hidupnya harus arif loh. Apa yang kita lakukan adalah dengan kesadaran. Yang kita lihat ini benar nggak? Kita harus sadar melakukannya, ya. Yang kita dengarkan ini baik nggak? Yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari mulut kita, perkataan kita, baik nggak didengar untuk orang lain? Menjadi berkat nggak bagi orang lain? Itu termasuk juga kesehatan jasmani kita. Kalau di sini tadi, kalau kalian nanti membaca, di situ ada namanya perkataan kotor, perkataan yang omong kosong, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, yang sembrono, asal ngomong tanpa dipikirkan. Nah, firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama kamu harus hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi orang arif. Orang arif tadi Bu Esi sudah sampaikan, yang namanya arif itu sadar, berpikir sehat. Segala sesuatu yang kita keluarkan harus dengan pikiran yang sehat, dengan kesadaran diri kita, dengan bijaksana. Yang kita lihat juga harus kita lihat dengan kesadaran, ini sehat nggak untuk kita.
baik nggak untuk kita, baik nggak untuk mental kita. Hati-hati, sekarang kalian sudah belajar menggunakan media elektronik nih, menggunakan handphone, laptop, mungkin melalui Zoom. Ada banyak tugas yang harus kalian selesaikan, yang harus membuka Google dan lain sebagainya, harus melihat YouTube dan lain sebagainya. Hati-hati, ketika kalian membuka, biasanya ada yang lewat. Nah, apa yang kalian lakukan? Penasaran, Bu Esti pengen lihat? Ingat, hiduplah dengan arif, dengan sadar, dengan bijaksana, supaya jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Yang kedua adalah hidup menjadi berkat, mengasihi. Sebenarnya ini berkaitan sekali dengan kesehatan jasmani dan rohani tadi ya. Hidup menjadi berkat, mengasihi sesama. Melalui apa? Perkataan. Ini berkaitan sekali. Kalau tadi sehat jasmani, berarti mulut kita itu ketika berkata-kata yang membangun. Mungkin waktu berbicara dengan keluarga kita, orang tua kita saat ini. Mungkin berkata-kata dengan teman kita pada waktu di grup, berkata-kata dengan guru kita. Nih, ada tugas nggak Bu? Mungkin kalian bertanya, Bu Bora, Bu Susi, Bu Adel, Pak Dimas dan lain-lain. Telepon. Hati-hati dengan perkataan kita. Bagaimana kita harus mengucapkan? Perkataan kita jadi berkat nggak? Halo Bu, ingat itu ibu guru kita. Kita harus arif ketika menyampaikan, harus dengan sadar. Itu bentuk mengasihi loh, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita memberikan motivasi, mengeluarkan perkataan untuk orang lain, itu bentuk kasih kita. Apakah kita menjadi berkat kata-kata kita atau tidak? Kemudian setelah perkataan apa? Perbuatan kita, tingkah laku kita, kepedulian kita terhadap sesama. Dalam Efesus mungkin yang terakhir, ayat 21, Besti akan membacakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu bukan berarti kalian duduk lebih rendah daripada orang di sekitar kalian yang sedang berdiri, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita ini mengendalikan egois kita ini, kehendak kita ini. Kalau orang sedang berbicara, kita dengarkan dengan baik sebelum kita memberi jawab. Bagaimana kita dapat mengendalikan kesombongan diri kita? Seringkali kita tidak mungkin, sangat sulit sekali untuk mengendalikan hal seperti itu ketika kita harus berkata-kata. Dan perkataan kita itu bisa terlihat bentuk kita sombong atau tidak, kita bisa mengendalikan egois kita atau tidak. Nah, kita perlu belajar melakukan itu semua, pengendalian diri dengan baik, karena itu merupakan bentuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan sampai ketika orang lain mendengar perkataan kita, mereka bukan semakin dimotivasi, tetapi mereka semakin dihancurkan, tidak dihargai. Banyak sekali ya sekarang orang-orang bunuh diri, anak-anak bunuh diri hanya karena perkataan. Kalau kalian mendengar berita, banyak juga sekarang berita keluarga membunuh keluarga, teman membunuh teman. Berteman baik nih, tahu-tahu dibunuh temannya hanya karena perkataan. Mari kita memiliki gaya hidup kita dengan baik, gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, dalam perkataan, dalam perbuatan kita, sehingga kehadiran kita itu sangat dirindukan. Kehadiran kita itu dicari-cari oleh orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita tidak hadir, mungkin kalian Zoom, Google Meet dengan guru-guru tidak hadir, itu menjadi kerinduan dari teman-teman kalian. Ini kemana ya, sampai kita dicari-cari. Bukan malah ketika nggak hadir itu, puji Tuhan dia nggak datang karena perkataannya sangat pedas sekali. Jangan seperti itu. Ingat, kita adalah anak-anak terang. Ketika kita sudah menjadi anak-anak terang, dibayar lunas oleh darah Kristus, mari kita melakukannya, menjaga kehidupan kita, tingkah laku
orang lain. Bu Esti akan membaca satu ayat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini juga salah satu kita menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu merelakan apa yang kita miliki untuk kita bagikan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kami, ibu guru di TK itu selalu mengajarkan anak-anak kecil-kecil, adik-adik kalian, adik kelas kalian yang di TK, di playgroup itu untuk mau berbagi. Nah, dari kecil dibentuk mau berbagi. Dulu kalian waktu di TK juga pasti diajari di rumah berbagi. Nah, kalau kalian sudah besar, harusnya itu ibu guru, bapak guru itu hanya mengingatkan. Bukan lagi yang harus dikasih contoh yang namanya berbagi. Berbagi itu bukan hanya secara materi, bukan. Ya, namanya berbagi itu berbagi kesempatan berbicara, berbagi kesempatan bertanya, itu juga termasuk di dalamnya dalam berbagi. Nah, kita belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki gaya hidup. Mungkin gaya hidup kita berbeda-beda, tetapi ingat tadi firman Tuhan, kita anak-anak terang, kita memiliki pedoman dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 tadi. Kalian bisa baca lagi di rumah. Di situ ada banyak hal yang kita harus lakukan. Bagaimana supaya gaya hidup kita itu mencerminkan anak-anak terang, mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Bu Esti di sini punya sesuatu. Bu Esti sudah membawa, di sini ada wortel, kentang, dan juga telur. Nah, anak-anak, kenapa Bu Esti bawa beberapa jenis makanan di sini? Bu Esti ingin memberikan contoh bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, mampu menjaga hidup kita tetap benar dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian mampu mengendalikan diri kita, mampu mengasihi orang lain. Jadi mampu. Kalau kalian lihat di sini ada wortel, ada telur, ada kentang. Kalau ini kita gambarkan dengan kehidupan kita, kira-kira kehidupan kalian itu seperti apa? Kehidupan kita itu seperti apa? Ketika mungkin saat ini kondisi kita dalam kondisi pandemi, banyak hal-hal yang terjadi dalam lingkup kehidupan kita. Nah, bagaimana semuanya itu membentuk kita itu jadi pribadi-pribadi yang seperti apa? Ketika tadi ada firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kita harus hidup menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang yang seperti apa? Anak-anak terang yang sanggup tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat, kalau kita menjadi seperti wortel itu ketika dipanasi, nah ya, ketika dipanasi dia tidak bisa mengendalikan diri. Ketika dia semakin dipanasi itu entah itu cobaan hidup, entah itu perkataan orang tua, entah itu perkataan teman-teman kalian, dia itu tidak kuat kalau kita seperti wortel. Kalau kalian lihat wortel itu, tuh dia jadi lembek. Kalau ada cobaan datang, perkataan yang keras datang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa berpikir dengan arif, dengan sadar, dengan bijaksana. Tapi dia langsung loyo, langsung lemah. Saya kan manusia biasa, Bu Esti. Maka seperti itu, tadi Bu Esti bilang kita harus mampu. Kalau seperti kentang, awalnya benar juga ya, firman Tuhan yang disampaikan betul juga, kita itu harus memiliki gaya hidup yang mampu mengendalikan diri, mampu mengikuti hal-hal yang baik, mampu juga kita mengasihi orang lain. Tetapi ketika ada godaan yang datang, ada cobaan yang datang, ada ujian yang datang, kita lemah. Gitu. Gampang sekali, hanya dipencet sudah hancur. Awalnya semangat sekali, aku mau melakukan firman Tuhan, aku mau mengerjakan firman Tuhan.
Tetapi ada tugas nih dari Bu Deborah. Kamu lihat video ini, waktu buka video, nah masuklah itu video yang tidak benar, yang tidak harus ditonton. Saya mau nonton, lemah, tidak sadar, tidak kuat, akhirnya dibuka. Itu gaya hidup seperti kentang. Tapi ketika kita memiliki gaya hidup seperti telur, kalian perhatikan ya, telur itu kalau masih mentah, kalau dibuka dia cair. Mungkin ada keraguan-keraguan, bisa nggak ya aku melakukan firman Tuhan? Tetapi ketika dia benar-benar melakukannya seperti seorang yang arif, seorang yang sadar, yang bijaksana, yang bertanggung jawab, kalau ada godaan datang, ada kata-kata yang menyakitkan, mulai timbul hal-hal yang mungkin di sekitar yang agak mengganggu, meskipun dipanaskan oleh berbagai macam cobaan, godaan, ujian, dia tetap kuat. Dia semakin keras, bukan semakin lembek. Bahkan kalau membukanya itu harus dipukulkan dulu, susah sekali. Nah, kita itu memiliki gaya hidup yang seperti apa? Seperti wortel, seperti kentang, atau kuat. Semakin ada cobaan, kita semakin keras, semakin kuat, semakin menentang hal-hal yang tidak benar. Kalian sudah anak-anak terang. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Menghidupi itu berarti melakukan setiap hari. Miliki kesehatan jasmani dan rohani, dan miliki juga kasih untuk dapat menjadi berkat melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menebus kehidupan kami, dan ajar kami untuk menyadari bahwa hidup yang kami miliki ini bukanlah milik kami, tetapi ini milik Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang melindungi anak-anak, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka dapat melakukan dengan kesadaran di hadapan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Di dalam usia muda mereka saat ini Tuhan, banyak godaan, cobaan, ujian, tantangan yang mereka lalui. Tetapi biarkan hati mereka semakin melekat di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh dilindungi dan disertai oleh Engkau. Berkati juga ketika masa kondisi saat ini, tolonglah mereka supaya mereka berhikmat dalam menyaksikan segala sesuatu, mereka berhikmat di dalam berkata-kata, mereka berhikmat di dalam menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan pemeliharaan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.